Mammals are a Diverse. diverse group of vertebrates. Vertebrate. Vertebrates. Vertebrate. Red. Red. Ah, Vertebrates. ya. Wow. Vertebrate. Susah banget ya. Ternyata pronunciation susah banget ya, Zah. Gak susah sih kalau kamu mau berusaha dan mau belajar. Iya sih, benar. Oh, Ustazah, as a English teacher, could Ustazah teach me to speak English? Oke, would you mind teaching me? Oh, would you mind teaching me? Oke, ya pokoknya itu. Ustazah mau ngajarin aku gak, Zah? Mau dong. Oke, yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Kendra and welcome back to Wanarja Bersuara. Oke, tadi kalian udah pada lihat kan kalau aku tadi ngobrol pakai bahasa Inggris nih. Jadi udah bisa nebak nih aku bakal ngobrol sama siapa. Hari ini aku mau ngobrol sama guru bahasa Inggris SMA IT Wanarja yaitu Ustazah Syifa. Halo Ustazah. Halo, I'm Syifa Azhara. I'm an English teacher in SMIT Ashifa Wanarja. Oke, halo Ustazah. Aku Ya, excited halo. banget nih ketemu sama Ustazah. Kebetulan aku lagi tertarik buat ngobrol kayak ngomong atau speaking atau tentang pronunciation bahasa Inggris karena sebenarnya bahasa Inggris ini penting banget ya sih, Ustazah. Penting banget dong, apalagi di zaman sekarang ya. Iya, karena zaman sekarang berhubung Inggris itu bahasa internasional ya, Zah. Jadi kayak speak di sosial media juga. Jadi kita Betul. harus ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya, Zah. Iya, bahkan tanpa kita sadari kehidupan kita sehari-hari itu juga bahasa Inggris itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak tadi kamu bilang bahwa di media sosial kita juga udah bertemu bahasa Inggris gitu ya. Contoh simpelnya di Instagram, kalau kamu mau ngunggah foto istilahnya apa tuh biasanya? Ngunggah foto, upload. Oke, upload atau post. Oh ya, post. Ya, post. Terus kalau mau bikin cerita, biasanya kamu nggak akan mengistilahkannya cerita, tapi apa? Sorry. Story. Nah, Iya. itu juga bahasa Inggris. Terus kalau lagi mau bikin story terus gak jadi, istilahnya apa? Sorry nggak jadi. Ya, misal udah mau posting, nggak jadi di posting dah di story gitu. Remove, delete. Apa ya? Oke, remove, delete atau discard biasanya ya. Oh, discard. Discard. Nah, itu juga bahasa Inggris Iya. gitu. Nah, handphone juga kita bilangnya handphone gitu. Padahal itu HP, bukan telepon genggam. Iya, bukan Iya. telepon genggam gitu. Itu pakai bahasa Inggris. Ternyata kita di kehidupan hari-hari selalu ketemu gitu ya sama bahasa Iya, Inggris gitu. betul. Itu Tanpa penting kita banget ya. sadari. Apalagi di zaman yang sudah serba teknologi ini ya, bahasa Inggris itu menjadi penting bukan lagi karena biar terlihat keren gitu. Kalau misal kamu mau kerja gitu ya, sekarang pekerjaan apa sih yang nggak pakai teknologi misalnya? Nggak ada kayaknya. Hampir semuanya bahkan Hampir pakai semua. teknologi ya, bahkan sekarang berdagang pun pakai teknologi Iya. gitu. Artinya apa? Selama pekerjaan kita itu menggunakan teknologi, pasti kita akan bertemu dengan bahasa Inggris Iya. gitu. Bahkan kayak kayak coding juga kan, coding kita harus belajar bahasa Inggris karena banyak Betul. kode-kode yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Betul. Ya ternyata Inggris itu sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari dan sangat penting, tapi banyak nih saja yang belum sadar gitu Iya. sama pentingnya bahasa Inggris ini. Betul. Jadi kita bakal sharing-sharing mengenai bahasa Inggris ini bersama Ustazah Syifa. Kalian harus nonton podcast ini sampai akhir biar banyak pelajaran yang bisa kalian ambil juga ya. Amin. Nih aku mau nanya nih Ustazah. Ya, boleh. Ustazah, pertama kali belajar bahasa Inggris tuh dari kapan nih Ustazah? Dari kecil atau dari gimana? Sebenarnya kalau ditanya kapan mulai belajar bahasa Inggris ya, sebenarnya pelajaran bahasa Inggris itu sudah ada sejak saya kelas 4 SD gitu. Wow, Ya, iya. tapi ya itu I learned English at that time just because it was a subject at my school gitu. Saya nggak begitu mendalami. Bahkan begitu saya menginjak bangku sekolah menengah pertama, bahasa Inggris itu justru menjadi pelajaran yang mengerikan buat saya. Wow, kayak gitu. mengerikan. Kenapa tuh? Ya, karena kan waktu itu mungkin fasilitas nggak selengkap sekarang gitu ya. Kita masih pakai kamus manual, dan karena beberapa teman saya itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit,
akhirnya sebelum saya mencoba, saya pun ikut berasumsi bahwa oke, bahasa Inggris itu sulit, apalagi kata dan pengucapannya itu kan berbeda gitu ya. Iya, benar. Sedangkan waktu itu kiranya di sekolah-sekolah itu belum ada pelajaran pronunciation gitu. Ya, artinya udah ngomong bahasa Inggris yang ngomong yang kamu bisa aja kayak gitu. Belum ada pronunciation. Jadi karena saya berasumsi bahwa bahasa Inggris itu sulit, sehingga saya benar-benar tidak mau berhubungan sama bahasa Inggris sama sekali. Saza Pada nggak mau waktu berhubungan itu. sama bahasa Inggris, tapi sekarang Saza guru bahasa Inggris nih. Saza. Ya, Terus apa dong yang bikin Saza jadi suka sama bahasa Inggris? yang bikin akhirnya saya suka bahasa Inggris gini ya. Rasa suka itu hadir karena apa? Karena kita, Ya menurut kamu apa? Rasa suka hadir karena apa? karena tertarik, karena Oke, karena tertarik. Tapi tertarik itu menjadi part yang kesekian. I mean, untuk bisa suka terhadap suatu objek, kita harus terbiasa dulu. Makanya ada istilah suka karena terbiasa. oh iya benar. Tapi bagaimana kita bisa terbiasa? gimana cara kita terbiasa? Cara Iya. kita ulang-ulang terus dong. Betul. Kita terbiasa, kita harus mengulang. Artinya kita harus belajar terus-menerus. Tapi gimana kita mau belajar? Kalau misal kita nggak suka, Betul. Jadi suka, perasaan suka itu ada karena terbiasa. Terbiasa artinya kita harus selalu belajar, dan belajar itu kita harus menemukan ketertarikan dulu. Wah, Dan PR-nya adalah, atau pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan ketertarikan itu. oh iya, itu kayak looping gitu ya? Iya, I mean growth pattern-nya memang seperti itu gitu. Jadi poin pertama sih kita harus menemukan ketertarikannya dulu gitu ya. Gimana kita menemukan ketertarikan kalau kita nggak mau mencoba? Dan untuk kita mencoba, kita harus memaksa diri. Jadi poin pentingnya itu menurut saya, ya kita harus mau dipaksa dulu gitu. Wah, Ya, cobalah kamu dipaksa belajar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai kamu menemukan ketertarikan itu. Itu sih yang saya alami ya. Pada akhirnya walaupun waktu itu saya nggak suka bahasa Inggris, setelah saya mendalami lebih dalam, saya bisa menyatakan that I love English ketika saya memahami struktur grammar. wow. I mean grammar is a miracle for me. Karena grammar itulah akhirnya saya suka sama bahasa Inggris. Oh ternyata bahasa itu indah ya, kayak gitu. Bahkan kebetulan saya kan backgroundnya pesantren gitu ya. Di pesantren itu juga bahasa Inggris tuh ya, I mean nggak terlalu begitu dipelajarin. Memang kami fokusnya ke gramatika bahasa Arab, yaitu nahwu biasanya. Bahkan selama saya 7 tahun mempelajari nahwu itu saya nggak paham. Dan saya bisa paham nahwu ketika saya sudah paham gramatika bahasa Inggris. Oh ternyata selama ini noun atau kata benda yang saya pelajari di bahasa Arab itu ada, istilahnya isim kayak gitu. Oh ternyata adjective clause yang saya pelajari di bahasa Inggris itu di bahasa Arab pun ada, namanya misal isim mausul kayak gitu. Oh ternyata memang bahasa satu dengan bahasa lainnya itu saling berkesinambungan kayak gitu. Jadi kayak dari satu grammar bahasa Inggris itu, Iya. saya jadi kayak mulai apa ya, terbuka hati untuk kayak wah ternyata ada bahasa lain juga mirip-mirip kayak gitu. Iya betul, bahkan menurut saya grammar itu adalah kunci untuk kita bisa memahami bahasa. Nggak hanya bahasa Inggris saja, bahasa Arab pun begitu, bahkan bahasa Indonesia pun begitu. Mungkin kita dulu di SD hanya paham struktur SPOK gitu Iya, ya, benar. subjek, predikat, ibu pergi ke pasar kayak gitu. Tapi kita nggak tahu siapa saja sih yang boleh menjadi subjek, yang boleh duduk di kursi objek itu siapa aja gitu. Nah kita bisa tahu itu ketika kita sudah paham gramatika gitu. Tapi grammar ini kan sulit ya, Za. Kayak sulit, rumit. Aku tuh selama belajar grammar nih, ini ya. tuh grammar tuh yang paling aku gak suka karena aku bingung sampai sekarang aja, kayak subjek aja aku suka ketuker-tuker gitu. Kenapa saya bisa tertarik sama suka sama grammar yang sulit itu ternyata gitu. Karena saya sudah menemukan polanya, bisa memahami polanya. Sebenarnya bahasa grammar tuh nggak sulit. Cuman ya saya yakin bahasa grammar tuh nggak sulit. Cuman kamu kalah sama rasa bosan yang menghampiri. Wah, Ya nggak? iya mungkin ya kayaknya. Akhirnya kenapa tuh misal di SMP kita udah ketemu sama present simple, kok di satu SMA ketemu lagi kayak gitu. Sebenarnya kamu nggak akan ketemu present simple dengan pola yang sama
dengan tingkatan yang sama kalau kamu berhasil mengalahkan rasa bosan itu. Ya, jadi Saza dari ini aku kayaknya Saza ini ya kayak sering apa namanya belajar grammar itu Iya, sendiri. betul. Saya karena saya ternyata grammar seindah ini, akhirnya saya belajar lebih jauh lagi kayak gitu. Karena Ustazah udah nemuin polanya gitu. Betul. Ya? Dan itulah yang membuat saya tertarik. Begitu saya menemukan ketertarikan itu, saya merasa bangga bisa belajar bahasa kayak gitu. Ternyata menyenangkan gitu. Berarti Saza kalau kayak gini belajarnya sendiri atau Saza les gitu atau nanya-nanya ke guru? Oh, ikut les, saya ikut les. Oh iya. Ya. Tadi kan saya bilang ya, bahasa Inggris aja bukan sesuatu yang saya sukai, sesuatu yang saya takutin gitu. Tapi begitu saya lulus dari bangku SMA gitu, saya juga sebenarnya nggak minat untuk ikut les bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, dulu saya itu malah pengennya pesantren lagi gitu. Pokoknya pesantren, bahkan kuliah pun saya pengennya di pesantren gitu. Tapi pada waktu itu kakak saya memaksa saya untuk kamu harus ikut les bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris itu penting gitu, kamu harus bisa gitu. Awalnya saya juga nggak mau, tapi karena dipaksa dan orang tua pun kiranya ikut mensupport kakak saya, memaksa saya, akhirnya saya mau nggak mau ketemu bahasa Inggris gitu. Jadi bener ya awalnya dari Saza dipaksa dulu iya, gitu. Betul, memang harus dipaksa dulu. Dipaksa karena kalau misalnya kita nggak mulai, kapan kita nemuin ketertarikan itu? Betul. Gitu ya? Berarti kita harus berani mulai gitu ya. Betul. Saza ini buat belajar bahasa Inggris ini Saza udah ngabisin berapa lama gini, berapa tahun gitu kira-kira? Total kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya, karena memang saya itu kan belajar dari nol ya. Walaupun saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya kelas 4 SD, kalau misal disuruh digambarkan presentasi 1 sampai 100, mungkin kosakata yang bisa saya pahami nggak ada sampai 10. Oh iya. Jadi di kampung Inggris itu saya kebetulan kursusnya di sana. Saya memang belajar dari nol, dari bagaimana sih cara mengucapkan huruf A itu. Ternyata A itu dilafalkannya E gitu. Jadi A B C D. Emang saya belajar dari sana gitu. Jadi emang terus terus lanjut ke tahap berikutnya gitu. Bahkan sebenarnya 2,5 tahun itu pun masih kurang ya. Iya. Wow. Tapi berarti karena kalau Zah ngomong kayak itu karena ketertarikannya baru muncul pas 2,5 tahun itu gitu. Ketertarikannya muncul mungkin di bulan ketiga atau keenam Pas Zah ikut kursus itu. Iya. Wah. Jadi nggak langsung muncul ya, pasti saya harus menggali dalam waktu yang panjang untuk bisa menemukan ketertarikan itu. Dan akhirnya ketertarikan itu ya saya dapatkan ketika saya belajar grammar. Mungkin di sekitar bulan keempat kalau nggak salah ya. Tapi dengan waktu segitu Saza fluently banget ya ngomongnya. Enggak. Tetap masih harus belajar lagi lah. Karena kan saya memang di waktu 2,5 tahun itu memang cenderungnya fokusnya ke grammar gitu. Saya mempelajari dulu lebih dalam apa yang saya suka dulu kayak gitu. Dan pronunciation, kemudian kayak listening, reading dan sebagainya itu justru saya pelajari akhir-akhir. Jadi gitu. kiranya memang masih kurang untuk saya gitu. Jadi saya harus terus mempelajari lagi. Kalau ingin fluent misal di listeningnya biar bagus ya, berarti saya harus belajar lebih giat lagi kayak gitu. Karena memang waktunya dihabiskannya ke grammar gitu. Soalnya grammar tuh fondasi awalnya gitu ya. Betul. Grammar Kayak fondasi awal. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, grammarnya harus bener dulu gitu. Iya. Meskipun sebenarnya di sosial media aja juga kita ngobrolnya sebenarnya kan grammar nggak terlalu itu ya. Betul, gitu ya. betul. Iya. Walaupun mungkin ada yang bilang ngomong bahasa Inggris tuh nggak perlu pakai grammar gitu. Iya sih ya nggak apa-apa, itu haknya mereka ngomong kayak gitu ya. Tapi menurut saya justru kalau kita memahami grammar terlebih dahulu, kita akan bisa sampai ke semua aspek lainnya kayak gitu. Seperti misal kayak reading, listening, kemudian structure-nya juga. Iya. Jadi emang grammar menurut saya adalah ya fondasi ya, seperti yang kamu bilang tadi. Grammar itu adalah fondasi. Gitu. Fondasi awal untuk mempelajari yang lainnya gitu. Iya betul. Menurut saya jadi kalau pertama kita kayak mengabaikan grammar dulu, ini menurut saya ya, kamu mungkin boleh berbeda pendapat. Justru kita akan belajar 2 kali sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya,
Karena semua aspek itu ya bergantung pada grammar. Contoh misal listening. Dari mana kita tahu perbedaan I am going to dan I was going to misalnya? Dari grammar. Kita tahu dari grammar. Oh, ketika di listening kita dengar I am going to, berarti itu untuk menjelaskan tentang sebuah rencana. Tapi kalau kita ngomongnya I was going to, berarti itu menjelaskan tentang sebuah rencana yang batal, tidak terjadi kayak gitu. Bahkan di reading pun begitu. Kita tahu makna dari suatu kata itu ya dari grammar. Contoh I eat meatball misalnya dengan meatball is eaten by me, itu aja udah berbeda makna. Kita taunya dari mana? Dari grammar gitu. Itu menurut saya. Iya, jadi kayak yang tadi saya bilang bener sih, kayak aku juga setuju sih. Kita kayak kalau misalnya belajar selain grammar dulu baru grammar, pada akhirnya kita harus balik ke grammar itu lagi sendiri. Iya, kalau menurut saya jadi belajar 2 kali sih kalau menurut saya. Iya bener. Saza aku penasaran nih, Saza kan tadi Saza baru nemuin ketertarikan tadi pas udah berapa bulan ikut kursus nih. Iya betul. Tapi Saza dulu pernah kayak pas masih kecil suka nonton sesuatu tentang bahasa Inggris gitu atau belum mulai? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan bahasa Inggris aja tuh mulai ada di sekolah saya itu kelas 4 SD. Wah, berarti kelas 1, 2, 3 Saza nggak belajar Tidak sama sekali? ada. Dan kamu bisa bayangkan saya ya tinggalnya di sebuah desa kecil gitu ya. I mean ya orang-orang juga nggak begitu aware terhadap pentingnya bahasa Inggris pada saat itu. Juga tidak ada les bahasa Inggris, juga tidak ada gitu. Jadi emang benar-benar pure saya mulai belajar bahasa Inggris yang serius itu ya setelah lulus SMA gitu. Ini jadi kayak sindiran buat aku juga sih ya. Maksudnya aku pas masih kecil tuh aku juga suka yang kayak nonton sesuatu tentang bahasa Inggris gitu. Maksudnya kayak kartun Disney atau apapun itu pakai bahasa Inggris. Terus kayak game juga kayak Baby Bus gitu-gitu kan pakai bahasa Inggris juga kan. Tapi kayak aku sampai sekarang juga soal grammar atau speakingnya juga, pronunciation juga itu masih kurang. Ternyata emang hal ini perlu namanya pengulangan, perlu yang namanya kayak istiqomah gitu ya. Iya, Dan betul. belajarnya harus rajin banget. Berarti Ustazah gimana nih kayak perjuangan Ustazah selama belajar bahasa Inggris, struggle-nya lah atau apapun itu? Pertama sih ya kita harus rajin ya. Ya jelas harus giat gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita terdistract kayak gitu. Dulu saya kebetulan tinggalnya di camp. Di camp itu ada aturan kita wajib berbahasa Inggris. Sekali kita keceplosan ngomong bahasa Indonesia, satu kata itu punishmentnya 1.000. 1.000 Iya. 1.000 poin gitu. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah? Iya, kita harus bayar 1.000 rupiah. Jadi bayangkan kalau misal satu hari itu kamu keceplosan 10 kata, berarti kamu harus membayar 10.000 gitu kan, dikalikan sebulan. Misal, berarti 300.000 ya. Uang jajan aku udah habis kayaknya, Za. Iya, makanya itu jadi pada awal-awal saya mulai belajar bahasa Inggris itu karena ada aturan itu saya memilih diam. Pokoknya saya nggak mau ngomong gimana caranya, saya nggak kena punishment itu. Bahkan kalau kita mau antri kamar mandi itu juga harus berbahasa Inggris gitu. Akhirnya jadi sebelum saya mengantri itu saya masih ingat saya selalu menghubungi teman saya gitu, bahasa Inggrisnya abis kamu siapa gitu, kamu udah selesai belum mandinya kayak gitu. Itu jadi sebelum saya ngomong itu saya harus ini dulu tanya ke teman saya dulu, walaupun teman saya pun jawab ala kadarnya, yang setelah saya pelajari ternyata grammar dia pun salah gitu. Saya ingat betul kayak kamu udah mandi belum, dia bilang do you have taken a bath gitu. Oh ternyata setelah saya pelajari harusnya have you taken a bath gitu. Itu awalnya. Tiap selesai kursus, setiap kali pulang kursus itu saya selalu menyalin apa yang di papan tulis. Mungkin tadinya coret-coret biasa nggak rapi itu, saya akan menyalin supaya tulisannya itu rapi. Karena menurut saya menulis rapi itu juga bagian dari cara memahami suatu pelajaran. Itu menurut saya gitu. Jadi saya harus menulis dengan rapi. Terus juga setiap kali waktu itu pas saat saya jadi member baru di salah satu kursusan itu ada drilling setiap harinya selama 1 minggu. Itu saya akan mengulang lagi di camp, ngulang sendiri kayak gitu. Jadi camp sama kursusnya itu beda? Beda ada yang nyatu, ada yang beda. Kebetulan saya beda gitu. Jadi kursusnya di sini, ngecampnya di sini gitu. Terus ya saya juga mengurangi nongkrong sama teman-teman saya karena
ya itu juga satu hal yang mungkin bisa mendistrak kita belajar gitu ya. Jadi saya memang nge-push diri saya, pokoknya kursus bahasa Inggris ini kamu harus ada hasilnya kayak gitu. Berarti ternyata kalau misalnya kita mau fokus sama satu tujuan, kita emang harus mengesampingkan semua distraksi Pasti itu ya? selalu ada yang harus kita korbankan. Iya Iya. benar-benar. Harus selalu ada yang kita korbankan. Kalau kamu memilih menghabiskan waktu kamu dengan teman-teman kamu, otomatis kamu akan ketinggalan pelajaran. Kalau kamu lebih mengedepankan pelajaran, kamu akan mengurangi waktu bermain kamu kayak gitu. Jadi tinggal kamu pilih. Everything has their own choice gitu. Wow, ya balik lagi ke pilihan kita mau Betul. belajar atau enggak nih. Iya, gitu. betul. Wah, berarti Saza dulu yang termasuk ambis gitu, berarti gitu ya? Atau gimana? Dibilang ambis, ya saya ambis karena saya menyadari bahwa saya banyak tertinggal dari teman-teman saya kayak gitu. Makanya ya saya harus ambis gitu. Karena saya udah tertinggalnya jauh. Berarti ada gak yang kayak misalnya udah lebih dari Saza, terus kayak Saza ngerasa minder gitu? Banyak lah, banyak Oh. ya. Bahkan perasaan minder itu hadir di awal pertama saya belajar bahasa Inggris gitu. Karena kebetulan waktu itu di camp saya, jadi kan kursus bahasa Inggris itu kan ada tingkatannya ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi ibarat saya mengambil kursusnya di level 1, teman-teman saya di camp itu dia udah level 3 gitu. Jadi saya ngerasa aduh minder banget nih, teman-teman saya udah di level 3 kayak gitu. Terlebih di camp itu setiap 1 minggu sekali ada namanya kayak weekly meeting, yang mana itu gabungan event camp cewek dan camp cowok. Itu saya semakin minder gitu. Saya takut bertemu dengan partner yang hebat banget, terus ketika kita berlatih conversation gitu, saya nggak paham kayak gitu. Itu takut aja sih ya. Tapi ya udah, semuanya udah berlalu. Jadi it's like when I was in the basic class, I always met with friends from intermediate class, and when I have reached the intermediate class, I met them again in advanced class kayak gitu. Jadi selalu nggak pernah kekejar sih. Jadi ya udah, saya kejar versi saya aja. Wah, aku kayaknya kalau jadi Saza bakal minder banget, bakal down banget sih ya. Karena ya bener sih, itu bener banget kayak Betul. kita walaupun kita tahu posisi kita di sini ada yang lebih atas lagi, kita udah nyampe ke atas itu Betul. tetap ada yang lebih atas Ya, lagi gitu. selalu ada langit di atas langit gitu. Itu kayak itu mengartikan kalau kita nggak boleh berhenti belajar gitu ya. Betul, kita nggak boleh berhenti belajar. Bahkan pernah ada satu momen ketika saya sudah ada di intermediate class. Oh ternyata saya ketemunya teman-teman yang di advanced class, yang ternyata dia orang yang hebat luar biasa. Karena gini, bahasa itu apa sih yang dibahas dari bahasa itu apa? Yang dipelajari dari bahasa itu apa? Menurut kamu? Gimana cara kita bisa ngomong pakai bahasa itu? Berarti mungkin taruhlah kita struktur gitu ya. Oh iya, struktur. Jadi bahasa itu nggak hanya tentang kita mempelajari struktur aja. Ternyata ketika saya sudah paham tentang strukturnya, ada lagi yang saya harus pahami. Apa tuh? Makna dalam suatu teks atau strukturnya itu. Kita bisa bilang itu sebuah topik kayak gitu. Jadi oke, saya udah paham nih tentang struktur grammarnya. Tapi ada lagi yang harus saya pelajari. Gimana saya bisa memahami struktur itu kalau kita juga nggak punya wawasan. Ada satu teks Saza udah tahu strukturnya, tapi gimana cara Saza memahamin apa yang ada di teks itu gitu? Iya, kita harus punya wawasannya kayak gitu. Itulah kenapa saya pernah merasa tertinggal dari teman-teman saya gitu ya. Waktu itu kayak topik speakingnya mungkin topik yang saya sendiri nggak paham ya, berat gitu ya. Gimana bisa saya ngomong kalau topiknya saja saya nggak paham gitu. Tapi dari perasaan minder yang ada itu selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari situlah kemudian saya mulai suka membaca supaya saya menambah wawasan gitu. Iya, karena kalau misalnya kita mau tahu, kita harus baca gitu. Betul. Saza berarti pas saat itu tuh karena rasa minder Saza juga, Saza berarti banyak banget nih baca-baca gitu. Tapi itu baru permulaan. Baru permulaan. Iya, karena kan harusnya kita membiasakan membaca itu sedari dulu gitu ya. Iya, benar ya. Ya tapi saya terlambat. But it's okay gitu. Selagi walaupun kita terlambat, yang penting saya tidak melakukannya sama sekali. Tidak melakukannya sama sekali. Mending terlambat daripada gak ngelakuinnya sama sekali. Iya betul. Akhirnya ya udah, dari situ saya berarti
ini struktur gambarnya sudah saya pahami, sekarang saya harus cari wawasannya. Karena kan topik-topik kayak dalam speaking itu misalnya itu kan kadang random ya. Saya pernah dapat topik misalnya kayak bipolar disorder kayak gitu. Nah, gimana caranya kita tahu tentang topik itu gitu. Akhirnya kan saya mau nggak mau harus baca tentang topiknya kayak gitu. Dan saya baca itu dengan bahasa Inggris atau bahasa Harusnya sih dengan bahasa Inggris gitu kan, tapi kan kadang ada beberapa vocabulary yang kita belum paham. Ya akhirnya saya karena itu sesuatu yang baru bagi saya, akhirnya saya membaca mungkin versi bahasa Indonesianya dulu untuk memahami dulu nih poin pentingnya apa nih bipolar disorder itu. Setelah paham, baru saya lari ke teks bahasa Inggrisnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang Saza masih sering baca-baca buku gitu. Ya, I always buy at least one book every month. Wah, gitu. ya, itu keren sih. Berarti emang ya kalau misalnya kita harus kalau kita mau emang banyak kayak wawasan dan kita banyak yang mau kita tahu, emang harus baca buku itu ya. Betul, harus banyak baca buku. Dan itu nanti ya ada hubungannya sama bahasa kayak gitu. Supaya bahasa kita tersampaikan dengan baik. Iya, aku juga pernah dengar itu sih. Katanya kalau misalnya kita mau apa ya, pokoknya kan aku kan suka public speaking ya. Terus kayak aku pernah baca pas itu di satu buku dan katanya itu kalau misalnya kita mau emang public speakingnya bagus, kita harus banyak baca buku karena dari apa ya, semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak kita kayak tahu bahasa-bahasa, jadi kita banyak yang mau kita omongin gitu loh. Betul. Iya. Jadi diksinya banyak gitu ya. Tapi gimana nih Zat, tips buat baca buku bahasa Inggris gitu? Tips buat baca buku bahasa Inggris. Ya, soalnya kan kayak apa ya? Aku kan punya nih buku kayak Alice in Wonderland gitu. Itu pakai bahasa Inggris. Tapi itu sebenarnya buku anak-anak kan. Tapi banyak dari buku itu aja aku banyak bahasa yang aku gak ngerti gitu. Tapi kayak gak enak baca, jadi kayak baca dikit kayak aku gak ngerti, luka kayak kamu sakit terus kayak. Jadi kayak gak enak bacanya gitu. Ada saja punya tips gak? Apa course lewatin atau gimana gitu? Nah, tipsnya ya berarti ketika kamu membaca buku berbahasa Inggris, sediakan kamus di samping. Jadi setiap kali ada kosakata yang kamu nggak paham, kamu nggak langsung menutup buku, tapi buka kamus, kemudian tulis artinya kayak gitu. Ditulis artinya. Iya, betul. Ditulis artinya, terus begitu udah komplit semua, kamu baca ulang lagi untuk kemudian memahami isi bacaan tersebut. Wah, tapi kayak gitu harus butuh kesabaran juga ya. Ya betul. Nothing is free in the world. Oh iya bener, harus ada yang kita korbankan. Iya, belajar walaupun misal gratis, tapi kan kita harus bayarnya dengan sabar dan perjuangan. Ya, wow. Itu kata-katanya sangat menyentuh, sangat menyindir aku. Ya, berarti aku harus lebih semangat lagi. Sama inget juga gak sih Zak, karena tujuan belajar ini gitu. Wah, banyak banget yang aku dapat dari Zaza, banyak banget yang aku bisa pelajarin. Aku jadi makin penasaran banget, makin pingin tahu lagi nih gimana cara biar aku bisa belajar bahasa Inggris, biar aku lebih rajin lagi gitu. Saya tuh punya tips-tips bagaimana buat belajar bahasa Inggris biar bisa sharing ke teman-teman Wanarja Bersuara juga. Oke, tipsnya ini tapi tips dari saya ya. Pertama, bersahabatlah dengan grammar. Cobalah kalian berjuang atau bertarung melawan rasa bosan gitu. Jadi jangan sampai saya nggak paham-paham nih grammar, akhirnya udah nggak dilanjutin lagi. Cobalah dipahami gitu, berjuang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap grammar itu sulit. Grammar tuh nggak sulit, seperti yang tadi saya bilang, grammar tuh nggak sulit. Kamu cuman nggak bisa melawan rasa bosannya aja gitu. Pertama emang harus melawan rasa bosannya itu gitu. Kalau rasa bosannya itu udah bisa dilawan, ya insya Allah sih menurut saya ya kamu bisa lebih berkembang lagi dalam belajar bahasa Inggris. Terus kedua, jangan lupa menulis. Ketika kamu mempelajari grammar, tulis. Mempelajari vocab, tulis. Apapun itu, tulis. Karena menurut saya, writing is one of the best way to be able to understand language. Bahasa apapun itu tulis gitu. Karena dengan menulis itu ada sesuatu yang otak kita serap. Ya lagi-lagi ya kembali ke individu masing-masing ya. Orang menganggap grammar sulit karena nggak mau melawan rasa bosannya, nggak kuat. Disuruh menulis, sekarang udah bosen kayak gitu. Cobalah gitu, dipaksa gitu, ditulis gitu.
Terus yang ketiga sih jangan takut untuk mulai hal kecil gitu ya. Karena saya pernah dapat quote kalau nggak salah dari Lao Tzu, hal-hal besar itu ya datang dari hal kecil kayak gitu. Nggak mungkin ada sesuatu yang datang dan langsung besar. Bahkan mie instan yang namanya instan pun kan dia tetap harus dimasak, nggak instan. Iya benar. Ya, walaupun ya ada sih yang bisa langsung dimakan gitu. Hal sesuatu yang besar mulai dari hal kecil. Betul. Berarti jadi aku mau jadi Saza sekarang juga, aku harus melakukan hal-hal kecil itu dengan rutin dan aku harus melawan rasa bosan-bosan itu ya. Betul. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Saya juga adalah Kendra yang dulu. Wow, Saza keren banget. Ngestun. Itu juga salah kayaknya filmnya. Saya banyak banget pelajaran yang aku bisa ambil dari Saza. Aku mau karena kita harus start nih. Aku mau kita mulai coba ngobrol pakai bahasa Inggris biar aku bisa belajar skill bahasa Inggrisnya juga gitu. Kayak boleh. Dan topiknya kita bahas tentang hobi. Jadi aku bakal cerita hobi aku, Saza juga. Tapi mulai dari Saza dulu. Oh, dari saya dulu. Oke. Yeah. Actually my hobby has grown over time. When I was in senior high school, I loved cooking and enjoyed doing a little experiment in kitchen, mixing ingredients and trying new recipes. But when I started to understand English, especially grammar, I enjoyed reading such as novels, self-improvement books, or even poetry. And now I always buy a book, at least a book every month, one book every month. And in the future, I want to combine my hobbies. I want to improve my cooking skills and maybe open a catering business. Wow. And I want to have my own personal library at home. Wow. Mungkin itu aja. Saza hobby is about so your hobby? productive. It's so wow. Okay, my How's hobby. about your hobby? Actually, I have a lot of hobby. Like I like to jogging, doing some exercise, and I like drawing or writing. And actually, I like to speaking like yapping to my friend. But recently, I'm so busy, so I can do my hobby. So my hobby is actually for now I like to study. The more you learn, the more you earn. Yeah, thank you Saza. Yeah, anytime. Guys, sejauh ini mungkin ya, ini kayak podcast yang bikin aku ngena banget di aku, karena aku banyak belajar. Kalau misalnya kalau kita mau sesuatu harus banyak yang kita korbanin. Kalau kita mau sesuatu kita harus kayak rutin gitu, melakukan hal kecil kayak istiqomah gitu. Dan dari podcast ini pokoknya banyak banget ternyata yang bisa kita pelajarin. Betul. Buat kalian yang mau mulai belajar bahasa Inggris tapi masih minder, kalian harus hilangin minder kalian dan kalian harus mulai dari sekarang. Oke, mungkin istiqomah. Sekian ya Za. Terima kasih Saza udah mau ngobrol di Manarja Bersuara. Sama-sama. Dan semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.